Sebagai langit-langit bertahan hidup di alam liar, peserta season 3 Lone di alam liar juga tidak boleh dianggap remeh. Untuk mendapatkan makanan, beberapa peserta langsung membuat kapal dayung untuk menangkap ikan trout, membuat perangkap raksasa untuk menantang musang liar. Peserta yang sedikit lemah, hanya bisa makan akar rumput untuk mengisi perut. Orang yang bertahan hingga akhir, berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai $500.000. Waktunya sudah hari ke-17. Masih ada 8 peserta tersisa di lapangan. Setelah bangun, Fuller sedang melatih kemampuan slingshotnya. Meskipun senjata ini tidak terlalu mematikan, namun cukup untuk menangkap ayam hutan dan kelinci liar. Kembali ke perkemahan dan segera mendidihkan air. Saat itu, dia melihat seekor bebek liar di danau jauh. Dia tidak ingin melewatkan protein yang datang begitu saja. Dia segera mengambil ketapel dan melepaskan tembakan. Dia pikir itu akan langsung mengenai sasaran. Bebek itu pun tenggelam ke dalam air. Namun sebelum Fuller sempat bersorak, tidak lama kemudian, bebek itu muncul kembali ke permukaan air. Sepertinya dia bahkan tidak mengenai bulu bebek tadi. Hal ini membuat Fuller kesal. Dia bertekad untuk menangkap seekor bebek untuk dimakan. Dia pergi ke arah Dev. Saat bangun pagi, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia sangat bersemangat dan melompat-lompat. Dia melihat sup daging di pancinya dan kayu kering yang sudah disiapkan. Dan ikan trout gemuk yang belum sempat dimakan di sampingnya. Dev benar-benar merasa seperti sedang berlibur. Dia keluar rumah untuk menggerakkan tubuhnya. Hari ini dia berencana membuat pintu gerbang besar untuk perkemahannya. Dia mengumpulkan beberapa bambu kering yang gratis. Setelah mengukur ukurannya, dia mengikatnya menjadi sebuah tripod. Kemudian ambil bambu muda yang lembut dan masukkan ke dalamnya. Kemudian gunakan 3 kaki untuk memperkuat bagian luar. Segera pasang di gubuk dan lihat hasilnya. Tidak hanya menutup dengan rapat, bahkan memiliki efek pintu otomatis. Perasaan bangga atas keberhasilan ini membuat Dev sangat senang. Pergi ke sisi Megan. Ketika berada di luar, rasa halus tidak boleh kurang. Dengan mudah mencukur bulu kaki yang lebat dengan pisau belukar. Dia segera pergi ke tepi sungai untuk memeriksa perangkat pancingnya. Mengejutkan, ada ikan di kailnya. Namun saat sedang menarik, tali pancing terjerat di buluh. Protein di tangan tidak boleh lepas begitu saja. Maka Megan segera melepas pakaiannya. Berbalik dan masuk ke dalam air danau yang dingin. Dan langsung menyelam tajam ke bawah. Ketika dia muncul lagi. Namun tidak ada satu helai pun bulu ikan yang berhasil diraih. Kalau harus menyalahkan, salahkan diri sendiri yang terlalu lengah. Kemampuan menangkap ikan dengan tangan kosong ini masih perlu dilatih lebih lanjut. Saat malam tiba, tanpa suplemen protein, malam ini lagi-lagi harus kelaparan seperti biasa. Saat waktu mencapai hari ke-18, datang ke sini di Grail, mengumpulkan beberapa daun busuk yang tidak dikenal. Dia menyeduh segelas teh panas untuk dirinya sendiri, dengan harapan bisa mendapatkan sedikit kalori dari itu. Juga tidak tahu apakah ini karena cuaca yang dingin beberapa hari ini. Meskipun jaring pancing yang dipasang, tidak satu ikan pun yang berhasil ditangkap. Maka Grail berencana untuk pergi memeriksa di atas gunung. Perangkap babi hutan yang sebelumnya dipasang. Namun yang membuatnya kaget adalah, perangkap sudah jelas telah dipicu. Namun di dalamnya tidak ada satu helai bulu babi pun. Umpan yang diletakkan juga menghilang tanpa jejak. Untungnya dia meletakkan kamera di sebelahnya. Dengan menonton rekaman, tidak disangka seekor rubah yang mencuri umpan sendiri. Hal ini membuat Grail marah. Karena babi hutan tidak bisa ditangkap, maka rubah dijadikan target berburu saja. Harus mencari cara untuk menunjukkan kepadanya. Datang ke sini di Fuller. Duduk di tepi danau memikirkan selama setengah jam. Akhirnya dia menemukan cara untuk menghadapi bebek di kejauhan. Mengambil sehelai papan kayu alami dari tepi pantai. Memotong celah di tengah dengan gergaji. Kemudian mengayunkan kapak untuk memotong 2 papan kayu dengan ukuran yang sama. Kemudian menghaluskan celah di tengah dan memperbaiki saling bersilangan. Dengan begitu, mendapatkan baling-baling helix. Akhirnya menancapkan 2 batang kayu di bagian belakang papan kayu. Kemudian mengikatkan baling-baling dengan kulit pohon. Cukup memutar tali di atas menjadi spiral. Beberapa detik setelah dilepaskan, akan menghasilkan dorongan ke belakang. Tidak bisa dipungkiri, Fuller benar-benar cerdik. Selanjutnya tinggal mencoba uji coba di air. Memotong beberapa batang kayu yang kokoh. Memperkuatnya dengan kokoh di tepi pantai. Mengikuti metode ini dan seterusnya. Dengan cepat, dermaga kokoh pun terbentuk. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan, dia sengaja menambahkan 2 batu ke papan kayu. Umpan diganti dengan kepala ikan yang tidak diinginkan. Asalkan ada hewan kecil rakus yang menggigit. Setelah tali ikan di atas dilepas, batu akan jatuh ke dalam air. Sehingga mangsanya ditarik ke bawah air dan tenggelam. Semua sudah siap. Fuller segera merangkak di dermaga dan mendorong peralatan keluar. Setelah beberapa jarak ditempuh, baru kemudian menyalakan saklar. Baling-baling di bagian belakang akan mulai berputar. Sehingga perangkat perlahan-lahan dikirim ke tengah danau. Tidak bisa dipungkiri kemampuan kerja tangan orang ini sungguh luar biasa. Jika tidak bisa menangkap mangsa lagi, sungguh menyesal telah berusaha keras. Menunggu hingga waktu menjelang sore. Menunggu selama lebih dari 5 jam penuh. Fuller menemukan perangkap bebeknya terbalik. Di sebelahnya tergantung sesuatu yang tidak dikenal. Dengan perasaan gembira, ia mengangkatnya ke darat. Sayangnya, bebek liar tidak tertangkap. Namun, seekor ikan trout bodoh terjebak. Untungnya, tidak sia-sia. Dia kembali meletakkan perangkap bebek ke dalam air. Semoga besok pagi bisa mendapatkan makanan besar. Datanglah ke sisi Brit. Tidak tahu apakah sudah tua. Sering keluar untuk ke toilet tengah malam. Dalam suhu seperti ini, bisa membeku seperti es lollipop. Untuk mengatasi masalah ini, dia bahkan memasang toilet sederhana di gubuknya. Setiap kali buang air kecil, akan mengalir keluar melalui tiang kayu ini.
Sungguh sederhana dan praktis. Sampai saat ini, Brit telah tidak makan protein selama 8 hari berturut-turut. Tali pancingannya tidak berhasil menangkap ikan selama beberapa hari berturut-turut. Hal ini membuatnya mulai khawatir. Untuk mengisi perutnya, dia berencana pergi ke gunung untuk mencari tanaman yang bisa dimakan. Meskipun hanya bisa mendapatkan sedikit kalori, ini bisa membuatnya bertahan 1 hari lagi. Saat berjalan, dia melihat 2 jamur liar. Ini adalah jamur Matsutake liar. Kandungan kalorinya setidaknya 10 kali lipat lebih tinggi dari daging sapi. Dia langsung membungkusnya untuk dibawa pulang. Tak lama kemudian, dia menemukan sejumlah besar rumput dan delion di tanah. Tanpa ragu langsung dimasukkan ke mulut dan dikunyah. Rasanya pahit dan getir, namun memberikan energi yang cukup untuk tubuh. Hanya makan ini tidak cukup untuk mengenyangkan. Karena tidak bisa menangkap ikan, Brit kemudian beralih perhatiannya pada kelinci liar. Sampai di jalan wajib hewan kecil, membuat perangkap jerat, berharap bisa mendapatkan makan malam besok. Tiba-tiba sudah hari ke-20. Daging padat dan berlemak tanpa kering. Aroma segar langsung ke otak belakang. Tidak ada konteks yang jelas, mungkin ada kesalahan dalam penulisan. Dia melompat-lompat dengan gembira. Membuat lorong sempit dengan tongkat kayu. Wow, kepala ini benar-benar besar. Saya benar-benar lapar beberapa hari ini. Memasak langsung di tepi danau. Kemudian mencicipi sepotong daging padat dan berlemak tanpa kering. Aroma segar langsung ke otak belakang. Tiba-tiba sudah hari ke-23. Di sini, Greg berencana untuk menangkap rubah itu. Di tempat di mana perangkap sebelumnya dipasang. Membuat lorong sempit dengan tongkat kayu. Menaruh umpan di dalamnya. Kemudian membuat perangkat pemicu sederhana di sisi lain. Jika ada rubah bodoh yang datang, kayu yang jatuh pasti akan membawanya ke alam baka. Namun saat malam tiba, berdasarkan informasi yang direkam kamera, rubah ini memang bukan sembarang rubah. Dengan mudah mengambil umpan. Grell yang keras kepala, keesokan harinya lagi. Perangkap diperkuat kembali. Pemicu kali ini lebih responsif. Dia yakin pasti bisa menangkapnya. Namun sudah 4 malam berlalu. Rubah yang muncul kembali tetap tidak terjebak. Memang, rubah liar memang cerdik. Dilihat dari situasi ini, seharusnya dia tahu ini adalah perangkap untuknya. Tidak heran, sampai pagi hari ke-31. Perangkap masih kosong. Umpan sudah menghilang. Melihat rubah licik dalam rekaman pengawasan, hati Grell kecewa sampai pada titik terendah. Tampaknya sulit menangkap rubah di alam liar. Jika tidak berhasil, harus mengganti target. Saat waktu berjalan hingga hari ke-34, Brit datang untuk memeriksa perangkap kelinci miliknya. Yang tak terduga, perangkap sudah terpicu. Namun si kelinci menggigit tali pancing dan melarikan diri. Sungguh disayangkan. Tak terduga, nafsu hidup kelinci liar begitu kuat. Dengan wajah penuh kekecewaan kembali ke perkemahan. Terus-menerus merasakan kesepian dan lapar. Membuat Grit merindukan keluarganya. Akhirnya setelah memikirkan dengan matang, dia akhirnya menelepon tim produksi. Saat perahu kecil datang perlahan-lahan, Grit mengatakan bahwa dia terlalu merindukan keluarganya. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan alasan lain. Akhirnya merapikan barang bawaan. Dengan penuh penyesalan, dia keluar dari kompetisi ini.